Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam mata kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Industri pada program studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah, Profesor Hamka. Kali ini kita akan membahas tentang analisis laju pengembalian, di mana ini akan terdiri dari keputusan dengan ROR, Rate of Return, analisis incremental, langkah-langkah analisis incremental, MAR, minimum attractive rate of return, dan tutup. Kita lihat keputusan dengan ROR. Rate of return atau ROR adalah laju pengembalian bunga pada pinjaman dengan jadwal pembayaran sehingga memberikan ekivalensi nilai sekarang yang saling meniadakan atau selisih antar keduanya sama dengan 0. Artinya jumlah pengeluaran yang diekivalensi dengan waktu sekarang sama dengan jumlah pemasukan yang diekivalensi dengan waktu sekarang. Definisi lain, ROR merupakan tingkat suku bunga yang menyebabkan nilai ekivalensi biaya sama dengan nilai ekivalensi penerimaan. Gampangnya, ROR itu adalah nilai I yang membuat NPV sama dengan 0. Nilai ekivalensi adalah nilai yang sama dengan proyeksi waktu yang berbeda. Perhitungan ROR dapat didasarkan pada proyeksi yang berbeda-beda, sehingga perhitungan ROR berdasarkan nilai sekarang atau nilai tahunan. Analisis rate of return memiliki dua keadaan. Dalam nilai sekarang, di mana nilai sekarang penerimaan dikurang nilai sekarang biaya sama dengan 0, atau nilai sekarang bersih, NPV sama dengan 0, net present value sama dengan 0. Atau nilai bersih penerimaan dibagi dengan nilai bersih biaya sama dengan 1. NPV penerimaan dibagi NPV biaya sama dengan 1. Atau present worth penerimaan dibagi present worth biaya sama dengan 1. Dalam nilai tahunan penerimaan dikurangi nilai tahunan biaya sama dengan 0. EUAB, Equivalent Uniform Annual Benefit, dikurang Equivalent Uniform Annual Cost sama dengan 0. Atau nilai tahunan bersihnya sama dengan 0. Equivalent Uniform Annual sama dengan 0. EUA sama dengan 0. Nilai tahunan penerimaan dibagi nilai tahunan biaya sama dengan 1. Atau EUAB dibagi EUAC sama dengan 1. Analisis rate of return paling sering digunakan ketimbang analisis nilai sekarang dan analisis nilai tahunan. Meski ada sedikit kerepotan dalam perhitungannya karena menggunakan trial and error dan juga ekstrapolasi. Bandingkan pernyataan berikut. Nilai sekarang bersih suatu proyek itu 32 juta. Pernyataan yang kedua, nilai tahunan bersih EUAB dikurang EUAC sama dengan 2,8 juta. Proyek ini menghasilkan laju pengembalian atau ROR 32%. Meski ketiga pernyataan tersebut belum memberi gambaran yang lengkap, namun pernyataan yang ketiga memberi ukuran apakah proyek tersebut lebih menarik atau tidak. Keuntungan lain, analisis nilai sekarang dan analisis nilai tahunan perlu menentukan interest atau I lebih dulu, padahal tidak ada jaminan bahwa I tetap pada periode waktu tertentu. Maka pada ROR justru I yang dicari. Contoh, sebuah investasi senilai 8.200 akan menghasilkan 2.000 tiap tahunnya selama 5 tahun. Berapa ROR-nya? Jawab, NPV penerimaan dikurang NPV biaya sama dengan 0. Atau NPV penerimaan dibagi NPV biaya sama dengan 1. Maka kita lihat P dikali PA. I persen 5 dikurang P sama dengan 0. Atau 2000 kali PA I persen 5 tahun dibagi 8.200 sama dengan 1.
Jika kedua bentuk persamaan diselesaikan, akan menghasilkan persamaan yang identik, yaitu PA I5 sama dengan 8.200 bagi 2.000 sama dengan 4,1. Nah, dari tabel bunga diperoleh bahwa untuk ke I6 4,2, untuk I7 4,1. Jadi kelihatan di situ bahwa ROR 7%, ROR 7%, yang akan memberi PAI5 itu 4,1. Jadi pada 4,1 itu I-nya sama dengan 7%. Contoh lainnya, berapa ROR-nya jika diketahui sebuah investasi dengan cash flow sebagai berikut. Ini ada 4 tahun, tahun ke-0 itu minus 700, tahun ke-1 100, tahun ke-2 175, ketiga 250, tahun ke-4 325. Anda lihat apa itu? Gradient. Gradient yang meningkat 75 per tahun. Jadi kita lihat di situ. EUAC dikurang EUAB sama dengan 0. Sama aja, kalau Anda berbalik juga EUAB dikurang EUAC sama dengan 0 juga. 100 tambah 75 AG I4 dikurang 700 AP I4 sama dengan 0. Atau 100 plus 75 AG I4 sama dengan 700 AP I4. Dengan trial and error, coba-coba aja. Kalau I5 berapa diperoleh? Diperoleh I5-nya 100 tambah 75, kita lihat tuh pada I5 AG I5 itu 1,439, sedangkan API4 itu 0,2820, sehingga 208 dikurangi 197 sama dengan 11. Ini masih lebih besar dari 0. Sekarang coba untuk I sama dengan 8. I sama dengan 8 itu diperoleh minus 56, jadi negatif. Nah, dari hasil perhitungan I akan terletak antara 5% sampai 8%. Coba aja kalau 7% gimana? 7% itu persis itu diperoleh NPV sama dengan 0, EUAB per EUAC sama dengan 0. Jadi itu dapatnya 7%. Gimana caranya? Itu ada kiat-kiatnya supaya cepat. Menggunakan IRR untuk alternatif perbandingan. Kelemahan IRR adalah IRR tidak berisi informasi tentang jumlah uang yang diinvestasikan. IRR hanya digunakan untuk membandingkan selisih proyek. Untuk itu digunakan analisis selisih dengan proses sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan MAR, Minimum Attractive Rate of Return. Yang kedua adalah menentukan IRR untuk setiap proyek yang dipertimbangkan. Kemudian membuat daftar peringkat alternatif dalam urutan kenaikan investasi awal. Dan memeriksa IRR dari proyek pertama, misalnya proyek A. Pastikan A layak. Yang berikutnya adalah menentukan arus kas untuk B kurang A, di mana B adalah proyek kedua dalam daftar. Tentukan IRR untuk B kurang A, di mana untuk investasi jika IRR B kurang A itu lebih besar dari MAR, pilih B. Jika IRR B kurang A itu lebih kecil dari MAR, pilih A. Bandingkan alternatif yang diseleksi dengan proyek C. Lanjutkan sampai diperoleh satu proyek tersisa. Menggunakan IRR untuk alternatif perbandingan. Contoh analisis selisih. Investasi berikut dengan MAR 20%. Proyek 1 NPV-nya sama dengan NPPI sama dengan minus 150. 150 itu berarti biaya awal ya. Plus 250 PF I 2 tahun. Maka IRR-nya 29,1%. Sedangkan proyek 2 itu dengan NPWI itu
biaya awalnya 100 minus 100, tapi pendapatannya 190 selama 2 tahun. 190 PFI 2 sama diperoleh IRR 37,8%. Kita tidak dapat mengeliminir proyek tersebut menggunakan MAR. Peringkat investasi modal terbesar sampai terkecil, maka urutan pertama adalah proyek 2, diberi label proyek A. Kemudian MPWA itu sama dengan 100 plus 190 PF I2. NPWB I sama dengan minus 150 plus 250 PF I2. Maka NPWB dikurangi NPWA itu sama dengan minus 50 plus 60 PF I2 sama dengan 0. Sehingga IRR B kurang A itu ketemu 9%. Gimana cara nyarinya? Tadi dari PF itu, PFI 2, 60 PFI 2 sama dengan 50. PFI 2 sama dengan berapa? Cari di tabel. Sama dengan 50 per 60. Cari di tabel berapa dengan angka segitu, ketemu berapa I-nya. Karena IRR B kurang A itu IRR selisih itu 9% dan lebih kecil dari MAR, maka tolak proyek B. Pilih proyek A. Secara umum sebagai catatan, proyek dengan IRR tertinggi tidak selalu dipilih. Analisis incremental. Ketika ada dua proyek yang akan dipilih dalam melaksanakan proyek, maka ROR akan dibentuk menjadi delta ROR, incremental ROR, dengan cara mencari selisih dari nilai pemasukan dan pengeluaran setelah diekivalensi. Ketika membandingkan, maka proyek dengan investasi lebih besar dikurangi oleh proyek yang investasinya lebih kecil dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila delta ROR lebih besar atau sama dengan nilai MAR, maka pilih proyek dengan initial cost yang lebih tinggi. Apabila delta ROR lebih kecil dari MAR, pilih proyek dengan initial cost yang lebih rendah. Contoh, tentukan pilihan investasi mana yang menguntungkan dengan MAR sebesar 6% apabila terdapat dua proyek yang bersifat mutually eksklusif, artinya benar-benar berbeda, dengan cash flow sebagai berikut. Tahun 01, 1 tahun doang ini kayaknya. Alternatif 1, biaya awal 10, pendapatan 15. Alternatif 2, biaya awal 20, pendapatan 28. Maka selisihnya itu kan minus 10 dan penghasilan 13. Jadi kita perlu mengeluarkan 10 dengan menghasilkan 13 per tahunnya. Jika dihitung menggunakan PW cost sama dengan PW benefit, akan didapatkan 10, ya, minus 10 sama dengan 13 PFI sama dengan 1. PFI sama dengan 1 sama dengan 10 per 13, 0,7692. Cari itu di tabel. Karena periode 1 tahun, maka bunganya $3 sama dengan 13 kurang 10. Maka bunga 30%. Sedangkan MAR-nya itu 6%. Delta ROR lebih besar dari MAR. Maka alternatif yang dipilih adalah proyek investasi yang lebih besar, yaitu alternatif 2. Pilih alternatif 2 tuh, karena dia investasinya lebih besar 20 dibanding 10. Untuk lebih memahami makna IRR dan ROR, maka masing-masing alternatif dihitung ROR-nya. Untuk alternatif 1, PW cost sama dengan PW benefit. 10 sama dengan 15, PFI sama dengan 1. Ketemu PFI sama 1 adalah 0,667. Pada tabel periksa I-nya. Ketemu tuh ROR-nya 50%. I-nya 50%. Nah, untuk alternatif 2,
PW cost sama dengan PW benefit sama dengan 20 sama dengan 28 PFI 1 ketemu PFI 1 20 per 28 0,7143 periksa pada tabel I-nya itu ketemu 40. Jadi alternatif 1 ROR-nya 50, alternatif 2 ROR-nya 40. Jika berdasarkan perhitungan di atas, alternatif 1 lebih unggul karena mempunyai ROR yang lebih tinggi. Tapi ini merupakan solusi yang salah. Sekarang lakukan analisis present worth dengan bunga 6% sesuai dengan MAR sebagai berikut. Alternatif 1, NPW, PW benefit kurang PW cost. NPW itu sama dengan 15 PF 6% 1 dikurang 10 NPW. Sama dengan 15 kali 0,9434 kurang 10. Itu sama dengan 4,15. Kemudian untuk alternatif yang kedua itu diperoleh NPW-nya 6,42. Nah, jika berdasarkan perhitungan di atas, alternatif 2 lebih unggul karena NPW yang lebih tinggi. Hal ini sama dengan hasil IRR, tetapi berbeda dibandingkan ROR individu. Seperti dilihat pada slide sebelumnya, IRR alternatif 1 50% lebih besar dari IRR alternatif 2 40%. Jika yang diinginkan maksimalis keuntungan, maka harus digunakan analisis NPW yang hasilnya sama dengan analisis inkremental. Contoh, suatu perusahaan ingin membeli mesin produksi. Ada dua jenis mesin produksi yang ditawarkan oleh provider, yaitu mesin X dan mesin Y, dengan estimasi sebagai berikut. Mesin X dan mesin Y, biaya pembelian mesin X $200, mesin Y 700. Keuntungan per tahun mesin X 95, mesin Y 120. Nilai rongsok ke mesin X 50, mesin Y 150, dan umur ekonomis mesin X 6, mesin Y 12. Jika diketahui MAR sebesar 10%, maka mesin mana yang sebaiknya dibeli perusahaan tersebut? Analisis dilakukan dengan periode yang sama, sehingga ditetapkan selama 12 tahun. Untuk mesin X, PW biaya sama dengan 200 plus 200 kurang 50 PF, 10%, 6 tahun dikurangi 50, PF 10%, 12. Sehingga ketemu PW biaya itu 269 untuk mesin X. Untuk PW pemasukan 95%, 95 PA 10%, 12 sama dengan 95, 6,814 sama dengan 647. Sehingga NPW 378. Selanjutnya untuk mesin Y, tadi kan mesin X udah tuh. Untuk mesin Y itu PW biaya sama dengan 700 kurang 150 PF, 10% 12 sama dengan 700, karena dia cuma satu periode ya, karena umurnya 12 tahun. 700 kurang 150 kali 0,3186 sama dengan 652. Pemasukan sama dengan 120, PA 10% 12 itu ketemu 818. Maka NPW 818 kurang 652 sama dengan 166. Jadi NPW mesin Y sama dengan 166, sedangkan NPW mesin X itu 378. Ini sama dengan hasil inkremental, maka yang dipilih mesin X, bukan mesin Y. Biayanya lebih murah. Langkah analisis inkremental. Tahapan untuk melakukan pemilihan alternatif investasi dengan analisis inkremental sebagai berikut.
1. Melakukan identifikasi terhadap semua alternatif. 2. Menghitung ROR setiap alternatif. Yang ketiga, menyusun urutan alternatif berdasarkan besarnya investasi. Yang keempat, melakukan analisis inkremental dari dua alternatif yang merupakan urutan pertama dan kedua. Kriteria keputusan untuk seluruh biaya adalah sebagai berikut. Apabila delta ROR lebih besar dari MAR, pilih proyek dengan initial cost yang lebih tinggi. Sedangkan apabila delta ROR lebih kecil dari MAR, pilih proyek dengan initial cost yang lebih rendah. MAR, Minimum Attractive Rate of Return. MAR merupakan singkatan dari Minimum Attractive Rate of Return, yaitu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan. Ini sangat ditentukan oleh lingkungan, jenis kegiatan, tujuan dan kebijakan organisasi, juga tingkat risiko masing-masing proyek. MAR biasanya ditentukan oleh kebijakan manajemen setelah mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Jika perusahaan beroperasi dengan modal pinjaman, hendaknya bunga tersebut sekurang-kurangnya melebihi besarnya bunga pinjaman. Jika modal dari berbagai sumber, biaya modal rata-rata terkadang ditetapkan sebagai basis untuk MAR. Tujuan satu perusahaan adalah pertumbuhan dari kekayaan total yang dimiliki dengan kecepatan yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. Perusahaan yang lebih bonafide, lebih banyak kesempatan memperoleh proyek, memiliki MAR yang lebih tinggi, meski seringkali mendapat pinjaman dengan bunga lebih rendah karena lebih dipercaya. MAR dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Berdasarkan biaya total, MAR sama dengan biaya modal tambah profit margin tambah risk premium. Profit margin untuk perusahaan yang lebih bonafit akan jauh lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sedangkan risk premium untuk proyek yang berisiko tinggi akan memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan proyek yang lebih kecil. Berdasarkan opportunity cost, ditentukan berdasarkan perpotongan kurva permintaan dan pemasukan investasi. Makin banyak investasi, makin banyak uang yang dikeluarkan. Makin banyak investasi, keuntungan marginal akan semakin berkurang, sedangkan biaya marginal akan semakin mahal. Penutup. Terdapat hanya satu akar pada satu fungsi NPWI apabila hanya ada satu tanda dalam arus kas. Jika suatu fungsi NPWI memiliki lebih dari satu perubahan tanda, fungsi tersebut memiliki lebih dari satu akar. Akar ganda sangat sulit diinterpretasikan dalam bidang ekonomi. Selain itu, akar ganda penggunaan konsep IRR dalam menentukan keputusan menjadi tidak berguna. Penggunaan NPW merupakan pendekatan yang valid. Penggunaan NPW membutuhkan MAR dan kurangnya informasi MAR menyebabkan kebutuhan penggunaan IRR. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam permasalahan akar ganda. Yang pertama adalah besarnya present worth suatu alternatif investasi dibandingkan dengan PW alternatif lain. Belum tentu memberikan nilai inkremental yang lebih besar dibandingkan dengan MAR. Jika suatu alternatif investasi memiliki NPW yang lebih besar dibandingkan alternatif lain, maka akan menghasilkan kesimpulan yang sama jika dilakukan analisis inkrementalnya, yakni akan dipilih sebagai alternatif terbaik. Demikian saya kira untuk materi pada pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.